Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita masuk pada subtema 3 halaman 83 ya. Tema ini masyarakat sejahtera negara kuat. Kita mulai dari pembelajaran 1. Untuk pembelajaran yang lain ya, ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Oke ya, udah berurutan ini. Oke, linknya di mana? Di kolom deskripsi. Kita akan mulai sekarang, oke? Nah, masyarakat sejahtera negara kuat. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, Kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Ya. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, Kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat yang sejahtera. Kuncinya apa? Ya, mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oke. Wah, ini adalah suasana upacara ya. Saat sang saka merah putih dikibarkan, kita semuanya hormat. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Jadi memperingati HUT RI adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu kamu mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri ya, Tuhan Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Oke. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama. Satu orang temanmu, tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya, sesuatu yang harus kita kerjakan ya, kerjakan dengan baik, sesuatu yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Wah, itu lebih ke kewajiban ya, bukan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bukan sesuatu kewajiban langsung aja, menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya itu tanggung jawab. Ya, maaf ini direvisi. Antara kewajiban dan tanggung jawab itu sering sering menjalankan hak dan kewajiban, lebih lengkapnya hak dan kewajiban sebaik-baiknya. Ya, ini ya, menjalankan hak dan kewajiban sebaik-baiknya. Ya, ini adalah tanggung jawab artinya, ya. Dan berani menanggung akibat dari perbuatannya. Nah, ini dan berani menanggung semua akibat dari perbuatan kita. Walaupun kita sudah melakukan sebaik-baiknya, tetapi kalau itu ada kesalahan, ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetap kita harus menanggung akibatnya. Ya, termasuk kelalaian, itu kita harus menanggung akibatnya. Oke.
Kata tanggung jawab sering kita dengar. Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab, apakah kamu sudah dapat menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan bacaan di bawah. Sebelum membaca, lakukan kegiatan berikut. Ya, oke. Bacalah judul bacaan di bawah ini, kemudian tentukan kata kunci pada judul berdasarkan kata kunci yang telah kamu temukan. Perkirakan dulu ya isi teks. Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, di sini tanggung jawab ini kata kuncinya ya. Tanggung jawab warga negara. Nah, ini kata kuncinya. Tanggung jawab warga negara. Kita bisa membayangkan ya. Perkirakan isi teks. Kita bisa memperkirakan isi teksnya adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Yang baik. Oke, untuk paragraf 1 biasanya akan ditanyakan ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran ini. Ini definisi, ini pasti inti ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wah, ini lebih mendalam ya penjelasannya. Definisi tanggung jawab ini. Ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran, lebih pada kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wah, ini dalam ini. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Bisa diartikan ini ya, tanggung jawab berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Ya, semua orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya. Tanggung jawab sudah menjadi beban kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Nah, ini. Tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Ya. Nah, ini. Tanggung jawab bersifat kodrati. Ini adalah kata apa ya? Kata kunci yang penting juga di sini. Untuk nomor 2, ya, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Ya, kita adalah bagian dari kelompok besar. Ya, adalah bagian dari masyarakat. Setiap warga negara tentunya terikat oleh aturan. Nah, terikat oleh aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian ya, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan perilaku penuh tanggung jawab. Oke, jadi pada intinya kita adalah bagian dari masyarakat dan kita harus mencintai tempat di mana kita tinggal, ya, atau negara di mana kita tinggal. Oke. Ini adalah paragraf kedua. Coba kita lihat paragraf ketiga. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Nah, ini agak nyambung dengan jawaban saya yang pertama tadi. Ya, tanggung jawab itu hubungannya dengan bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan berani menanggung risiko. Ya, sebagai warga negara seperti tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sebagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila. Nah, ini dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, tidak cukup itu, namun harus diamalkan dan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas,
Hal tersebut merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Silanya ada 5 dan semuanya harus kita amalkan. Nah, kemudian ini adalah yang ketiga ya, paragraf ketiga. Kemudian ketiga ini tanggung jawab ya. Ini tadi harus diamalkan ya. Oke. Yang keenam. Ini paragraf keberapa? Keempat. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab ya warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara merdeka, berdaulat, beradab dan bermartabat. Untuk itu, setiap warga negara yang baik harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku diskriminatif ya atau membeda-bedakan, membina solidaritas ya sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup ya, kerukunan hidup berbangsa dan negara. Ya, ini lebih pada kerukunan ya, tanpa adanya diskriminasi. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina. Nah, ini wawasan kebangsaan, ini kata kuncinya. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari besar nasional dan sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki, ini sudah mantap. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang tangguh. Nah, ini wawasan kebangsaan luas, maka kita akan menjadi bangsa yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Ini berarti kelima ya, kelima. Ini paragraf kelima. Oke. Kemudian yang keenam, masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing ya, juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sekarang. Teks di atas merupakan teks non fiksi ya, bukan hayalan ya, yang terdiri atas 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal serta di akhir paragraf ya. Bisa di mana saja intinya. Gagasan utama juga terletak di tengah paragraf. Gagasan utama, ide pokok, pikiran memiliki ciri paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada pada kalimat utama. Nah, sekarang mari kita temukan. Ya, setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Kemudian tuliskan pada paragraf berikut. Ya, paragraf 1 pengertian gagasan utama adalah pengertian tanggung jawab. Ada di mana pengertian itu? Nah, kita tadi sudah menggarisbawahi. Ya, pengertian ada 2 tadi. Ya, kita kasih garis bawah lagi. Tanggung jawab merupakan. Nah, kalau merupakan ini adalah merupakan itu bentuk pengertian ya. Tanggung jawab merupakan. Ya, tanggung jawab juga dapat berarti dari di awal dan di tengah. Ya, tanggung jawab yang bersifat sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Nah, ini di awal, kalau definisinya di awal dan di tengah ya. Enggak di tengah banget sih, di awal. Ya, ada 2 di awal. Pada awal paragraf. Di awal paragraf, ini sudah dijawab di awal paragraf. Sekarang paragraf 2. Paragraf 1 sudah dijawab di buku ternyata. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap negara tentunya terikat oleh berbagai aturan,
hukum dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku bertanggung jawab. Ya, ini setiap warga negara tentunya terikat oleh aturan dan hukum. Ya, setiap warga negara ya terikat berbagai aturan hukum norma yang berlaku di dalamnya. Ya, di sini kayak namun dan tetapi itu penjelas. Ya, sehingga itu menjelaskan. Jadi setiap warga negara di sini dijelaskan kalau setiap warga negara adalah bagian dari masyarakat. Pada intinya di tengah, kalau kita bilang ya di tengah agak awal. Ya, di tengah lah. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, ya ini di tengah ya, aturan yang mengikat warga negara, ya, aturan yang mengikat warga negara, yang setiap warga negara terikat aturan gitulah. Setiap warga negara terikat aturan. Terikat aturan di tengah. Paragraf 3 kita coba gagasan utamanya letaknya di mana? Paragraf 3. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti tercantum dalam landasan konstitusional. Ini jelas di awal. Ya. Ini adalah intinya. Ini menjelaskan berbagai bentuk sikap dan perilaku, salah satunya ya, Pancasila sebagai luhur tidak hanya cukup dihafalkan penjelas ya, misalnya. Jadi di awal, ya, di awal. Tanggung jawab warga negara ya, dengan cara memenuhi hak dan kewajiban. Ya, oke. Tanggung jawab warga negara ya dilakukan dengan memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab warga negara diwujudkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Letaknya apa? Di awal. Ya, di awal paragraf. Oke, sekarang kita masuk pada paragraf 4. Ya, paragraf 4. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai umat manusia, sebagai bangsa dan negara merdeka, berdaulat, beradab, bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik harus selalu menjaga persatuan kesatuan, menjaga diri dari sikap perilaku diskriminatif, membeda-bedakan, membina solidaritas sebagai sama warga negara, harus menciptakan kerukunan hidup, membina solidaritas sosial sesama warga negara. Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup. Selalu menjaga nama baik bangsa ini merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara merdeka. Untuk itu, setiap warga negara yang baik harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, membina solidaritas, menciptakan kerukunan hidup sebagai bangsa dan negara. Ini pertama juga ini, tapi panjang sekali kalimatnya ya. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa, bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Oh, sampai sini aja sih, sampai sini aja. Titiknya sampai sini. Nah, ini yang utama. Untuk itu, untuk itu kan menjelaskan berarti ya, menjauhkan ini atau membina solidaritas akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan negara. Nah ini, selalu menjaga, ini di awal dan di akhir sih kalau saya bilang, di awal dan di sini ya, membina solidaritas. Ya, di awal dan di akhir. Oke, di awal dan di akhir. Membina solidaritas dan menjaga, membina solidaritas yang kedua ya. Yang pertama memelihara nama baik bangsa. Memelihara nama baik bangsa,
memelihara nama baik bangsa dan menjaga solidaritas. Di awal dan di akhir ini. Dan di akhir. Oke, sekarang paragraf 5 kita perhatikan di sini. Meningkatkan wawasan kebangsaan, jelas ini yang utama ya. Senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat meningkatkan wawasan kebangsaan di awal. Ya, meningkatkan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan di awal. Ya, ini wawasan kebangsaan yang luas maka Indonesia menjadi negara ya. Sampai akhir itu menjelaskan. Oke, paragraf 6 masih banyak lagi bentuk diantaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ya, tertib membayar pajak. Ini di tengah ya, diantaranya membayar pajak, tertib membayar pajak. Oke, dengan mengikuti kegiatan upacara dengan hikmat. Selain itu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat ya tanggung jawab dapat diwujudkan sebagai menjadi pelajar ini pasti menerangkannya, berprestasi sehingga melestarikan, mencintai budaya luhur. Pelaksanaan tanggung jawab ini. Ya, pelaksanaan tanggung jawab. Jadi intinya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, tapi tempatnya di mana? Di antaranya melaksanakan kewajiban baru di tengah ya, di tengah dengan mengikuti melestarikan budaya, mencintai di tengah dan di akhir. Di tengah dan di akhir. Dan di akhir. Di awal-awal enggak sih, masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan. Ya, oke. Masih banyak lagi bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Ini penjelasan ya, bentuknya ini. Oke. Masih banyak lagi bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan sebentar. Ini contoh ya. Menjadi pelajar yang rajin, pintar. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai. Di awal ini contoh. Di awal. Wah, bersalah ya. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Di awal. Jadi ini menceritakan masih banyak tanggung jawab. Lah, tanggung jawabnya itu apa? Nah, ini menjelaskan. Di antaranya ini membayar pajak, di antaranya ini menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Oke. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ini atasnya sudah ya. Oke. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk pelaksanaan hak. Nah, ini. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, bergabunglah dengan teman-temanmu membentuk kelompok, kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Contoh pelaksanaan tanggung jawab ya sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, taat membayar pajak, kemudian mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian mematuhi ya menjalankan agama dengan baik ya, menjalankan
agama dengan baik. Ini termasuk ya pengamalan sila 1 ini. Ya, kan gitu ya. Kemudian mungkin yang enteng-entengan aja ya, suka menabung, ya, hemat energi, ya, ini termasuk hemat energi. Ini termasuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Ya, pelaksanaan tanggung jawab. Ya, jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, ya, warga negara dengan baik, maka akan tercipta negara Indonesia, maka ya Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan tangguh. Maka negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan tangguh. Nah, Sadudin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di halaman sekolah ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Ya, teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan, ya, kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan bangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, ya. Pemerataan pembangunan ini ya upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja, memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat lebih nyaman dan sejahtera. Karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk membangun dan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi membayar pajak adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera adalah saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Ini yang bisa kita lakukan, ya. Bergotong royong. Ya, saling membantu.
kemudian saling menghormati, toleransi antar warga atas perbedaan masing-masing, bergotong royong ya dalam pembangunan, saling membantu antar sesama ya, kemudian saling membantu atau tolong menolong ya, tolong menolong, lebih mementingkan kepentingan negara ya, mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan pribadi maupun golongan ya. Kemudian saling toleransi, bergotong royong, saling membantu, mementingkan kepentingan umum atau negara dari di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian bekerja keras, ya, termasuk ya, bekerja keras untuk kemajuan bangsa. Ya, bekerja keras termasuk ya, bekerja keras termasuk belajar dengan rajin. Ya, terus kemudian mematuhi peraturan yang ada, mematuhi norma hukum, norma agama, ya, norma susila. Nah, ini norma hukum, norma agama, norma masyarakat dan lain-lain. Norma masyarakat dan lain-lain. Intinya kita hidup yang normatif. Dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-teman di sekolah, pasti ada teks pembacaan proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Nah, itu maknanya. Kita pada waktu itu berubah dari terjajah menjadi merdeka ya. Cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Selanjutnya buatlah laporan hasil wawancara, serahkan pada gurumu untuk dinilai. Ya, makna proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan ini adalah ya, proklamasi kemerdekaan adalah tonggak sejarah ya, tonggak sejarah ya, yang mengubah atau tonggak sejarah merupakan hari lahirnya Pancasila ya, hari lahirnya Indonesia, tonggak sejarah yang mengubah kita sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang merdeka. Dengan kemerdekaan yang kita miliki, kita akan membangun suatu negara, akan membangun suatu negara yang adil dan makmur. Nah, pada intinya itulah ya. Ayo renungkan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung. Tapi ini benar-benar ya,
benar-benar melakukan wawancara. Ini misalnya Pak Ali yang diwawancara, ini jawabannya Pak Ali. Tapi kalian harus mewawancara pejabat setempat, ya. Ya mungkin jawabannya mungkin akan berbeda, ya, tapi kurang lebih intinya sama. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, ya. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, ya, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa mensejahterakannya? Tulislah hasil renunganmu dan tunjukkan hasil kepada teman, orang tua dan gurumu untuk dievaluasi dan dinilai. Ya, tuliskan hasil evaluasi atau penilaiannya pada kolom berikut. Ya, apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan? Jika masyarakat hanya diam, ya, dan berpangku tangan, maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Jika masyarakat hanya diam dan berpangku tangan, maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Ya. Namun hanya menuntut pemerintah untuk mensejahterakannya. Tulislah tidak akan terwujud karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta dari masyarakat. Ya, pembangunan tidak akan jalan tanpa peran serta dari masyarakat. Oke? Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, diskusikanlah peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera? Mintalah pendapat orang tuamu mengenai hal tersebut, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta mewujudkan masyarakat sejahtera? Ya, jadi dari keluarga kita sudah harus membangun sikap-sikap yang baik dalam bermasyarakat, ya. Peran keluarga apa? Peran keluarga adalah sifat baik, tanggung jawab, ya, tanggung jawab sebagai warga negara yang baik hendaknya dimulai dari keluarga. Nah, dari keluarga, ya, sehingga akan terbentuk masyarakat yang memiliki, ya, keluarga-keluarga yang baik, dan masyarakat yang memiliki keluarga-keluarga yang baik akan menjadi masyarakat yang baik, ya, sehingga karena keluarga merupakan unit, ya. Harus dimulai keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Nah, dari masyarakat. Kalau keluarga kayak tubuh ini, sel-selnya itu keluarga. Kalau keluarganya sehat, wah, tubuhnya juga akan sehat. Kalau sel-sel tubuh kita sehat, tubuh kita akan sehat. Untuk pembelajaran 2 akan kita bahas pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.